Oke, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu adalah peluang. Kita bakal ngebahas dari konsep dasar peluang itu sendiri dulu, yaitu kita mulai dari ngebahas pengertiannya dulu. Jadi, apa itu peluang? Peluang itu adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Kemungkinannya itu bisa apa aja. Contoh, kalian pengen mencari kemungkinan atau peluang kalian diterima oleh doi kalian kalau kalian nembak dia sekarang. Atau juga, kalian punya tim favorit nih. Kalian punya tim bola favorit yaitu MU. Nah, kalian bisa mencari peluang MU menang UCL tahun ini atau tahun depan. Dan juga kalian bisa mencari peluang Indonesia, itu lolos Piala Dunia atau bahkan peluang Indonesia menang Piala Dunia. Kalian bisa mencari peluangnya. Atau contoh yang paling sering ketika kita ngebahas peluang itu adalah mencari kemungkinan, berapa persen kemungkinan mata dadu genap muncul ketika kita melempar dadu. Ini adalah contoh paling sering. Semua ini itu bisa dicari menggunakan rumus peluang. Apa itu rumus peluang? Rumus peluang itu ada di slide selanjutnya, yaitu PA sama dengan NA per NS. Apa itu PA? PA itu adalah besar peluang suatu kejadian untuk terjadi. Nah, ini bisa ditanyain. Oke, contoh, seberapa besar kemungkinan lu bakal diterima kalau misalnya lu nembak doi lu sekarang. Atau juga seberapa besar kemungkinan Indonesia bakal masuk Piala Dunia. Atau yang lainnya. Itu masuknya ke PA. Nah, NA dan NS, NA itu sendiri itu adalah jumlah kejadian atau jumlah syarat yang terpenuhi atau jumlah kejadian sesuai ekspektasi kita. Tenang, nanti ada contohnya. NS adalah jumlah ruang sampel atau kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kita pakai satu contoh dulu, yaitu kita menggunakan contoh dadu deh. Dadu, kalian tahu dadu kan? Yang ini, yang ada mata 1, terus ada mata 2, ada mata 3, terus ada mata 4, terus ada mata 5, kemudian ada mata 6. Soal biasanya mencari peluang munculnya mata dadu genap. PA itu adalah kemungkinan terjadinya mata dadu genap atau yang ditanya. NA, itu adalah jumlah kejadian yang kita pengen atau jumlah kejadian mata dadu genap. Nah, apa aja jumlah kejadian mata dadu genapnya? Yaitu adalah 2, 4, dan 6. Berapa jumlah kejadiannya? 1, 2, 3. Jadi NA-nya itu sama dengan 3. Sedangkan NS itu adalah jumlah semua atau kumpulan semua hasil yang mungkin. Jadi ketika kalian melempar dadu, apa aja hasil yang mungkin? Ya, kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tuh ruang sampelnya. Semuanya kita masukin ke NS. 6. Jadi bisa dibuat dari sini, maka jumlah kemungkinan mata dadu genap muncul ketika kita ngelempar dadu biasa, itu adalah 3/6. Kenapa 3? Itu karena kemungkinannya kalau nggak 2, 4, atau 6. 6, kenapa? Karena ya kemungkinan besar dadunya muncul atau mata dadunya muncul kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1-6. Makanya peluang muncul mata dadu genap ketika kalian ngelempar dadu itu adalah 3/6 atau 1/2. Dan juga peluang itu kita tampilin dalam bentuk persen atau kita presentasi dalam bentuk persen, yaitu setengah itu 50%. Maka peluang munculnya mata dadu genap ketika kita ngelempar dadu itu adalah 50%. Mungkin contoh ini rada bingung lah. Kita menggunakan contoh lainnya yang lebih mudah. Contoh kalian pengen mencari seberapa besar kemungkinan doi lu nerima lu kalau lu nembak dia sekarang. Nah, caranya adalah cari doi lu tuh pengen tipe yang kayak gimana. Misalnya dia punya syarat A, B, C, D, dan E. Kemudian lu cari ke diri lu sendiri. Lu itu udah memenuhi syarat apa aja. Contoh lu cuma memenuhi A, B, C. Tapi D-nya nggak lu penuhin. Maka peluangnya adalah yang lu penuhin. A, B, C. Per yang semua syaratnya. Syaratnya itu adalah A, B, C, D, E. Jadi peluangnya sama dengan syarat yang lu penuhi per semua syarat yang doi kasih. Atau 3/5. Nah, ini bisa dibuat menjadi 60%. Jadi peluang lu diterima ketika lu nembak adalah 60%. Makanya ketika lu deketin cewek atau lu deketin cowok, buatlah sifat sebaik-baik mungkin. Seakan-akan lu memenuhi semua ini. Baru setelah jadian, ya udah, jadilah diri lu sendiri. Ketika lu memenuhi semua ini, seakan-akan ya,
maka lu memenuhin semuanya nih 5/5. Dan pasti lu bakal diterima. Jadi mungkin itu aja untuk arti peluang dan rumus peluang. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Selanjutnya kita bakal ngebahas sifat-sifat dari peluang.